Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini akan dibahas hubungan sudut yang dibentuk oleh sebuah garis, di mana garis tersebut memotong dua garis lain. Yuk langsung simak aja video pembelajaran berikut ini. Sudut-sudut apa saja sih yang terbentuk akibat perpotongan garis? Perhatikan di sini ada garis G dan H. Masihkah kamu ingat kedudukan garis G dan H? Kedudukan garis G dan H adalah sejajar. Kemudian dipotong oleh garis L. Sudut-sudut yang terbentuk akibat perpotongan garis akan memiliki beberapa hubungan. Di antaranya 1. Sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama dan besar sudutnya sama. Perhatikan daerah kiri. Sudut 1 berada di kiri atas. Sudut 1 sehadap dengan sudut 5, maka besar sudut 1 sama dengan sudut 5. Menurutmu, mana lagi yang merupakan sudut sehadap? Ya, betul. Sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Sama-sama berada di kiri bawah. Perhatikan daerah kanan. Sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Sudut 3 sehadap dengan sudut 7. 2. Sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang adalah sudut yang menghadap ke arah berlawanan. Besar sudut bertolak belakang adalah sama. Perhatikan sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3, maka besar sudut 1 sama dengan sudut 3. Mana lagi yang merupakan sudut bertolak belakang? Ya, betul. Sudut 2 sama dengan sudut 4. Sudut 5 sama dengan sudut 7 dan sudut 6 sama dengan sudut 8. Nah, sebelum kita melanjutkan, kalian harus bisa membedakan daerah dalam dan luar sudut. Perhatikan, sudut yang berada di daerah dalam ada sudut 4, sudut 3, sudut 5, dan sudut 6. Sedangkan sudut yang berada di daerah luar ada sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Setelah membedakan daerah dalam dan luar sudut, kita akan lanjut ya. 3. Sudut dalam berseberangan adalah sudut yang saling berseberangan berada di daerah dalam dan besar sudutnya sama. Perhatikan sudut 4 dalam berseberangan dengan sudut 6, sehingga besar sudut 4 sama dengan sudut 6. Mana lagi yang merupakan sudut dalam berseberangan? Ya, betul. Sudut 3 sama dengan sudut 5. 4. Sudut luar berseberangan adalah sudut yang saling berseberangan berada di daerah luar dan besar sudutnya sama. Perhatikan sudut 1 luar berseberangan dengan sudut 7, sehingga besar sudut 1 sama dengan sudut 7 dan sudut 2 sama dengan sudut 8. 5. Sudut dalam sepihak adalah dua sudut dalam pada sisi yang sama dan besar sudutnya saling berpelurus. Sudut 4 dalam sepihak dengan sudut 5, sehingga besar sudut 4 ditambah sudut 5 sama dengan 180 derajat karena saling berpelurus. Dan sudut 3 ditambah sudut 6 sama dengan 180 derajat. 6. Sudut luar sepihak adalah dua sudut luar pada sisi yang sama. Besar sudutnya saling berpelurus. Perhatikan sudut 1 luar sepihak dengan sudut 8, sehingga besar sudut 1 ditambah sudut 8 sama dengan 180 derajat. Dan sudut 2 ditambah sudut 7 sama dengan 180 derajat. Mari kita coba latihan soalnya. Di sini ada gambar di mana garis P dan Q yang sejajar dipotong oleh garis R. Diketahui juga pada soal besar sudut 1 adalah 120 derajat.
Diminta menentukan sudut-sudut yang besarnya sama dengan sudut 1, yaitu 120 derajat, beserta hubungannya. Perhatikan bahwa sudut 1 akan sama dengan sudut 5, karena sudut 1 dan sudut 5 sehadap. Jadi besar sudut 1 sama dengan sudut 5 sama dengan 120 derajat. Sudut 1 juga akan sama dengan sudut 7 karena luar berseberangan. Dan sudut 1 sama dengan sudut 3 karena bertolak belakang. Latihan nomor 2. Diketahui besar sudut 6 sama dengan 2B dikurangi 5 derajat dan sudut 3 sama dengan 3B derajat. Tentukan besar sudut 7. Perhatikan bahwa sudut 6 ditambah sudut 7 akan sama dengan 180 derajat. Mengapa? Karena sudut 6 dan sudut 7 berpelurus. Kemudian sudut 7 juga akan sama dengan sudut 3 karena sehadap, maka besar sudut 7 sama dengan besar sudut 3 yaitu 3B derajat. Sehingga bisa kita tuliskan 2B dikurangi 5 derajat ditambah 3B derajat sama dengan 180 derajat. Setelah dikelompokkan, 2B ditambah 3B sama dengan 180 ditambah 5. Kita dapatkan 5B sama dengan 185 dan B-nya sama dengan 185 dibagi 5 sama dengan 37 derajat. Sehingga besar sudut 7 3B derajat di mana B-nya 37 derajat adalah 121 derajat. Nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan besar sudut BAC. Perlu diketahui jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Ada dua cara untuk menyelesaikan soal nomor 3. Perhatikan cara yang pertama. Perhatikan bahwa sudut DCB berpelurus dengan sudut ACB, sehingga sudut ACB sama dengan 180 derajat dikurangi 114 derajat diperoleh sudut ACB sama dengan 66 derajat. Kemudian ingat bahwa jumlah sudut segitiga 180 derajat, sehingga sudut BAC ditambah sudut ABC ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. X derajat ditambah X ditambah 4 derajat ditambah 66 derajat sama dengan 180 derajat. X ditambah X adalah 2X, 4 ditambah 66 adalah 70 sama dengan 180 derajat. Kita dapatkan 2X sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat. 2X sama dengan 110 derajat. X sama dengan 110 derajat dibagi 2 sama dengan 55 derajat. Karena sudut BAC adalah X, dengan X-nya 50 derajat, maka besar sudut BAC adalah 55 derajat. Cara 2 atau cara cepat. Perhatikan, cara cepatnya adalah sudut di luar segitiga akan sama dengan jumlah sudut dalam segitiga yang diketahui. Sehingga 114 derajat akan sama dengan jumlah dari X derajat dan X ditambah 4 derajat. Kita dapatkan 114 derajat sama dengan X ditambah X, 2X ditambah 4 derajat. Sehingga 110 derajat sama dengan 2X derajat. Dan 110 dibagi 2 sama dengan X derajat. Kita dapatkan X derajat sama dengan 55 derajat. Jadi besar sudut BAC sama dengan X derajat, di mana X-nya adalah 55 derajat, maka besar sudut BAC adalah 55 derajat.